Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami menundukkan diri di hadapan-Mu, karena kami akan membaca serta merenungkan firman. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan. Dan kami memiliki kekuatan dalam melakukannya hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan bagi hidup kami berdoa kepada Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hari ini firman Tuhan akan kita sama-sama pahami, dan judulnya adalah belajar sabar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata sabar dalam bahasa Inggris berbunyi patient. Dan kata patient dalam bahasa Inggris dapat bermakna juga pasien atau penderita. Jadi, kesabaran berhubungan dengan adanya hal menanggung suatu penderitaan. Wikipedia memberikan pengertian kesabaran dengan menarik, yaitu adalah suatu kemampuan mengendalikan diri dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi di dalam kehidupan, atau kemampuan bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Dikatakan pula dalam Wikipedia bahwa sabar itu adalah sesuatu yang pahit dirasakan, tetapi hasilnya lebih manis daripada madu. Kesabaran bukan sesuatu yang dapat terjadi dengan begitu saja secara instan. Ia merupakan satu karakter yang membutuhkan satu proses, suatu latihan. Dan latihan kesabaran ini tidak berhenti begitu kita mencapai usia tertentu, melainkan kita terus perlu kembangkan dan dikondisikan seumur hidup kita. Apakah kita adalah orang tua atau anak, orang dewasa atau anak-anak, ketika kita berlatih kesabaran, kebiasaan baik ini akan terbentuk dalam diri kita saat kita belajar menunggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika ada seorang anak melihat ulat-ulat merayap di satu pohon. Pada hari yang lain ia melihat bahwa beberapa ulat sudah tidak ada yang merayap, melainkan ia melihat banyak kepompong bergantung di pohon. Pada beberapa hari yang lain, ia melihat ada beberapa kepompong yang bergerak-gerak. Dan ketika ia datang untuk melihat, ia melihat muncul seekor kupu-kupu dengan sayap yang indah, sedang berusaha keluar dari kepompong. Dan akhirnya kupu-kupu itu terbang keluar dari kepompong. Sang anak takjub melihat kupu-kupu indah tersebut yang berasal dari ulat yang menggelikan pada awalnya. Ia kemudian memperhatikan beberapa kepompong yang lain yang masih bergantung pada pohon, dan beberapa ada yang bergerak-gerak. Anak ini sangat ingin menolong serangga yang bergerak di dalam kepompong untuk keluar sebagai kupu-kupu. Oleh karena itu, maka sang anak ini membantu membuka selubung kepompong agar kupu-kupu indah itu bisa keluar dan terbang. Ia lalu merobek selubung kepompong tersebut. Serangga di dalamnya berusaha keluar dari selubung kepompong yang dirobek sang anak tersebut. Tapi lama berselang, serangga tersebut tidak kunjung membuka sayapnya, melainkan makin lama makin lemah gerakannya. Dan kemudian serangga tersebut terjatuh ke tanah, bergerak sedikit, dan kemudian terdiam, mati dia. Sang anak ini tidak memahami bahwa proses metamorfosa sangat diperlukan bagi kehidupan indah serangga setelahnya. Ia tidak mau bersabar menunggu proses tersebut dan hendak mengambil jalan singkat. Dan hasilnya justru memahitkan hati, menyedihkan hati. Proses latihan kesabaran mungkin terasa lambat, tetapi Tuhan perkenankan setiap hal itu melalui waktunya yang tersendiri. Dan kita perlu bersabar menjalani proses tersebut untuk mendapat hasil akhir yang begitu indah. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda tanpa proses dan sabar terburu-buru ingin sukses?
Tanpa proses dan sabar ingin cepat mendapat aset banyak. Tanpa proses dan sabar ingin cepat mendapat karir atau lulus. Tanpa proses dan sabar ingin fasih melakukan sesuatu. Tanpa proses dan sabar ingin cepat dapat sejahtera. Tanpa sabar ingin memarahi staf bawahan kita atau Anda yang kurang cekatan. Tanpa sabar ingin memarahi orang lain atau anak Anda yang belum paham sesuatu. Tanpa sabar ingin menghajar, memarahi, menghukum sesama yang sudah bersalah kepada kita. Padahal dia sedang berusaha memperbaiki tindakannya yang sudah salah. Tanpa proses dan sabar, ingin semuanya segera tercapai tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus begitu sabar menjalani hidup sebagai manusia dan menderita sebagai bayi dipalung, beranjak dewasa dihina, dihujat, dibenci, dan kemudian saat dewasa bahkan disalib, hanya agar kita semua percaya kepadanya ditebus dan diselamatkan dari belenggu dosa. Mengapa kita tidak mau begitu sabar menjalani hidup yang tidak seberat dia dalam menghadapi permasalahan, problem, dan mencoba menyelesaikan pekerjaan atau pelayanan bagi kemuliaan dia? Maukah kita sekarang belajar untuk sabar dan terus berlatih sabar menjalani kehidupan ini semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Kiranya Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih kami diingatkan untuk belajar sabar. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami seumur hidup kami belajar sabar menjalani hidup ini sehingga kami mampu memuliakan nama-Mu di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.